Bayangin deh brosis sekalian, lagi duduk di masjid, mata setengah merem karena capek seharian kerja, tiba-tiba dengar khotbah tentang Al-Hikam. Itu loh, buku hikmah legendaris dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang isinya kayak obat penenang jiwa buat umat yang lagi galau. Salah satu hikmahnya yang super hits, jangan kecewa saat doa belum terkabul, Allah tahu waktu terbaik. Wah, kedengarannya bijak banget ya. Tapi coba kalau lagi diuji, pasti rasanya pengen ngomel. Ya Allah, ini doa gue kok kayak paket Shopee yang stuck di gudang, lambat banget. Kali ini, kita bakal ngikutin petualangan seorang cowok biasa bernama Udin, si tukang ngomel level dewa. Cerita ini fiksi, tapi inspirasinya dari hikmah Al-Hikam yang asli. Siap? Yuk gaspol! Udin itu cowok 30-an, kerja sebagai sales di perusahaan gadget. Hidupnya biasa aja, bangun pagi, macet ke kantor, jualan HP, pulang malam, lalu doa sebelum tidur. Doanya standar. Ya Allah, kasih gue mobil baru, pacar cantik, dan gaji naik 3 kali lipat. Amin. Tapi bulan demi bulan, doanya kayak sinyal wifi di gunung, lemah dan sering putus. Mobil, masih naik ojek online, pacar, masih jomblo kronis gaji, naiknya cuma cukup buat beli mie instan premium. Suatu hari Udin lagi duduk di warung kopi, ngopi sambil ngomel. Gua doa setiap malam tapi kok nggak ada hasilnya. Allah lagi sibuk apa ya? Atau doa gue salah alamat? Teman Udin, si Joko yang agak alim, ketawa ngakak. Bro, lu baca Al-Hikam belum? Ibnu Athaillah bilang, jangan kecewa kalau doa belum terkabul. Allah tahu waktu terbaik. Kayak lu pesen makanan di GoFood, kadang delay karena lagi hujan deras. Bukan berarti nggak dikirim, cuman timingnya aja yang pas. Udin cemberut. Ah, teori doang. Gua mau bukti. Besoknya, Udin mutusin buat tes hikmah ini. Dia doa lagi, tapi kali ini lebih dramatis. Ya Allah, kalau besok gue nggak dapat mobil, gue bakal nggak sholat Jumat. Jangan ditiru ya, ini cuma buat cerita kocak. Malam itu, Udin tidur nyenyak, mimpi naik mobil sport merah menyala. Pagi harinya, Udin bangun dengan semangat. Dia cek garasi, kosong. Cek rekening, 0 bonus. Hah? Doa gue ditolak lagi? Udin mulai kecewa berat. Dia ngomel sepanjang hari di kantor, sampai bosnya bilang, Udin, lu lagi PMS apa gimana? Kerja dong. Pulang kerja, Udin lagi nunggu ojek online, tiba-tiba hujan deras. Ojek cancel, dia basah kuyup. Ini pasti hukuman karena doa gue nggak terkabul, gumamnya. Tapi, di tengah hujan itu, ada kejadian lucu. Udin lari ke halte bus, dan di sana ada cewek cantik lagi nunggu juga. Namanya Aisyah, guru SD yang hobi baca buku agama. Mereka ngobrol karena sama-sama basah. Mas, lagi galau ya mukanya? Tanya Aisyah. Udin curhat panjang lebar soal doanya yang nggak terkabul. Aisyah senyum. Mas, pernah dengar Al-Hikam? Hikmah nomor sekian bilang, jangan kecewa kalau doa belum terkabul. Allah tahu waktu terbaik. Kayak Mas lagi nunggu mobil, tapi mungkin Allah lagi nyiapin yang lebih bagus atau nyegah kecelakaan. Udin ketawa sinis. Ah, gampang bilang gitu. Coba lu rasain. Tapi Aisyah nggak marah. Dia ceritain kisah nyata dari sejarah Islam. Dulu, Nabi Musa doa minta air buat umatnya, malah disuruh pukul batu. Keluar air, bukan langsung dari langit tapi lewat proses. Atau Nabi Yunus doa di perut ikan dikabulkan pas waktunya tepat. Itu edukasi dari Al-Hikam. Doa itu bukan tombol vending machine yang langsung keluar barang. Ada hikmah di balik penundaan. Udin mulai mikir, tapi tetap belum sadar. Petualangan Udin berlanjut. Minggu depan, dia dapat tugas dari bos. Jualan gadget ke desa pelosok. Wah, ini pasti sial lagi, ngomel Udin. Dia naik bus, tapi bus mogok di tengah jalan. Kecewa? Pasti. Tapi di sana, dia ketemu kakek tua yang lagi jual mobil bekas. Mobilnya jelek, tapi murah. Nih cucu, lu beli aja. Gua lagi butuh duit buat umroh, kata kakek. Udin ragu, tapi ingat hikmah Al-Hikam. Mungkin ini waktu terbaik. Dia beli mobil itu, dan ternyata mobilnya kuat banget, cocok buat jalan rusak ke desa. Di desa, Udin sukses jualan. Gaji naik.
Dan yang lebih kocak, dia ketemu Aisyah lagi di sana. Ternyata Aisyah guru di desa itu. Mereka ngobrol lagi, dan Udin curhat. Gue hampir kecewa total, tapi sekarang gue ngerti. Doa gue nggak langsung terkabul karena Allah lagi nyusun puzzle hidup gue. Mobil baru? Belum, tapi mobil bekas ini selamatin gue dari macet. Pacar? Lu single nggak? Aisyah ketawa. Mas, jangan buru-buru. Itu juga bagian dari timing Allah. Udin pulang dengan hati ringan. Dia mulai terapin hikmah ini di hidup sehari-hari. Misalnya, doa minta hujan pas lagi kemarau, malah banjir. Mungkin Allah lagi nyuci kota dari polusi, gumamnya kocak. Atau doa minta rezeki, tapi malah dapat tantangan kerja. Ini latihan biar gue lebih tangguh. Sekarang, Udin jadi penasihat dadakan buat temen-temennya. Si Joko yang dulu nasehatin dia, sekarang malah curhat ke Udin. Bro, gue doa minta istri setia, tapi kok masih jomblo? Udin jawab, sabar Jok, Allah lagi nyiapin yang terbaik. Kayak gue hampir putus asa, tapi sekarang gue punya mobil, gaji naik, dan nomor HP Aisyah. Cerita Udin gak berhenti di situ. Suatu malam Udin mimpi buruk, doanya langsung terkabul semua. Mobil mewah, dapat, tapi dia kecelakaan karena nggak biasa nyetir cepat. Pacar cantik, dapat, tapi ternyata matre dan bikin stres. Gaji naik? Dapat, tapi kerja lembur sampai sakit. Bangun dari mimpi, Udin ketawa sendiri. Wah, untung doa gue ditunda. Allah emang tahu waktu terbaik. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah juga bilang, kecewa pada doa yang belum terkabul itu tanda kurang iman. Karena Allah janji di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Tapi mengabulkan bisa berarti ya tidak, atau tunggu. Ya, kalau baik buat kita. Tidak, kalau bahaya. Tunggu, kalau belum waktunya. Akhirnya, setelah setahun, doa Udin terkabul parsial. Mobil, upgrade dari bekas ke yang lebih bagus. Gaji, naik lagi. Pacar, Aisyah, jadi istrinya. Pernikahan mereka sederhana tapi penuh berkah. Di resepsi, Udin pidato. Teman-teman, jangan kecewa kalau doa belum terkabul. Allah tahu waktu terbaik. Kayak gue, kalau langsung dapet, mungkin gue sombong. Sekarang gue bersyukur atas penundaan itu. Video ini bukti bahwa hikmah Al-Hikam relevan banget di era modern. Kocaknya hidup kita kayak komedi situasi, plot twist di mana-mana. Tapi sabar dan tawakal bikin jiwa tenang. Jadi kalau doamu lagi delay, ingat Udin, ngomel boleh tapi jangan lupa baca Al-Hikam. Siapa tahu waktu terbaikmu lagi di depan mata.